Berita Maya, Berita yang tidak dapat dipercaya. karena kami tidaklah nyata. Kita kembali lagi bersama saya, Bung Ari. Dan saya Bung Miko. Dan kami adalah... Ayo yang lucu. Sudah lama tidak melucu. Sudah lama tidak melucu, tidak lama menongkrong, referensi melucu berkurang. Baiklah, hari ini kita akan kembali hidupkan lagi Berita Maya yang dulu sempat heboh, geger, ditutup karena dua host madang. Bukan, karena dulu tuh beritanya tuh kurang bisa digodok. Nah, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bisa digodok, dimainkan, dan dihujat. Lalu kita yang kena. Ya, baik. Masih dalam nuansa PSBB. New normal berarti ya? Masih dalam nuansa new normal. Tidak tahu arahnya kemana negara kita ini, tapi yang jelas ya sudahlah ya, semoga kita terus sehat saja. Iya, dimana kita akan membawakan berita-berita yang mungkin kalian tuh kurang update. Betul. Berita pertama datang dari Awing. Awing yang kirim Discord. Geger, Keke bukan boneka tembus trending nomor 1 di Indonesia. Single berjudul Keke bukan boneka berhasil mendapatkan simpati para jagat internet. Ya. Kata Awing banyak sekarang sih. Itu gue nulis. Banyak yang penasaran dengan lagu tersebut sehingga banyak para warganet yang berbondong-bondong melihat isi komentar video tersebut. Jujur ya, gue belum pernah nonton. Lu lihat sekarang. Gue belum pernah nonton. Bagaimana seorang creative director Froyonion tidak menonton Keke bukan boneka? Tapi gue tahu dia lagi bermasalah, gue tahu di Twitter banyak. Cuma gue belum pernah nonton. Lu harus denger dulu. Iya. Nomor 1 trending, buka trending, gak usah buka judul, buka trending. Serius lo? Tuh, 15 juta dalam 5 hari. Satu hari mengumpulkan 3 juta. Gue sih nggak expect macam-macam sejujurnya. Cuman ya udah. Saya nggak sampai habis sih, tapi saya tahu lagunya jadi nyantol di telinga, sumpah. Ini diem, dia nge-freeze. Keke bukan boneka cipta KKI. Hah? Ciptaan KKI? Iya, lirik KKI. Tapi kan ini lagu orang. Katanya sih ada yang bilang gitu, mirip-mirip sama Ragurini Idol ya. Ya aku bukan boneka, Iya. boneka iya. Itu mirip rapnya. Kayak lagu odong-odong ya, intronya. Bukan lagu Pinkaman Bu ya? Nggak tahu sih gue. Dia lagu odong-odong kayak gini sih mirip. Keren cuy, ada LED-nya, Froyonion Effect. Saya jujur cuma lihat cuplikan YouTube, cuplikan Instagram, belum sampai nonton habis. Anda tidak mau terngiang-ngiang telinga Anda? Takut. Refnya belum mulai loh. Itu. Nah ini refnya nih. Tinggal tangan, prok. Boneka. Habis ini Anda akan setel di mobil Anda. Dimanapun Anda akan setel, di distro, di Matahari Gramedia akan ada lagu ini. Nyantol kan? Ya karena memang bukan nada-nada baru. Nah, mari kita lihat isi komentar videonya. Okay. Yang menarik dari video ini adalah isi komentarnya. Wah, 349. Ribu. Yang buka video ini cuma lihat komennya aja, kita sama guys. Parah bener gak ada yang like padahal ya bla bla bla. Saya tuh suka kadang kalau sama orang-orang yang kayak begini tuh gue merasa mereka jahat. Saya tuh ada di posisi membela KKI, Mas. Gue nggak bela KKI. Karena gue ngerasa ya KKI nggak salah gitu. Yang salah adalah para penontonnya sih sebenarnya. Dia nggak bakal kayak gini kalau nggak banyak haters dan jadi komoditas dia, Pak. Anda sudah lihat KKI mainin ayam belum? Saya sudah lihat dia mainin ayam. Gue justru ini respon jujur ya. Gue penasaran sama orang di balik KKI justru. Apakah ini bener maunya dia? Kalau memang dia nyaman, ya terlepas dari dia nyaman atau enggak. Dia makan pentol, dia mainin ayam gitu ya. Iya, maksudnya konsep-konsep seperti ini nih, ini kan bukan sekali dua kali gitu ya. Kalau gue sih haters make me famous lah ya. Nih, kalau gue jujur ya, gue ngelihat konten ini atau gue lihat lagu ini bukan lagu yang bagus. Ya memang. Tapi nggak gue katain juga. Karena biasanya kayak gini dibiarin hilang ya sudah, hilang. Hanya jadi pergunjingan sementara. Nggak digunjing. Kalau digunjing ya terus akan ada. Seperti Rando. Iya, gue gunjing waktu itu. Ada kan jadinya. Iya. Itu salah kita. Salah kita, mohon maaf. Tapi buat yang ini, gue sih pribadi justru kayak gue nggak akan bela dua-duanya, kan ada orang yang nyerang. Kalau itunya gue tahu kasusnya. Jadi dia dibilang gara-gara dibilang plagiat, terus malah jadi yang ngina fisik, ngina apa, terus takut penjara katanya dia. Iya, gara-gara dituduh-tuduh kayak gitu-gitu. Tapi yang jadi problem adalah buat gue sih dua-duanya tidak ada yang benar. Karena SJW juga suwe, dia pun suwe gitu. Iya, bukan suwe sih, kayak
gimana ya, kayak kalau lu nggak suka sama kontennya udah nggak usah ditonton gitu loh. Oke, itulah kenapa kita mewakili kalian semua yang menonton hari ini, jangan tonton video itu. Gue nyesel. Gue jujur ini baru gue buka, gue cuma lihat cuplikan Instagram. Tapi memang kolom komentarnya... Ini berita pertama harus ini banget nih, kita tuh harusnya kredibel gitu loh. Ya karena kolom komentarnya itu sangat menarik, 350.000 loh. Enggak, tapi gue gini deh, kan suatu gimana ya, bahan atau video atau musik itu bisa rame kalau banyak yang nonton ya. Iya betul. Berarti kan harusnya banyak yang suka dong. Enggak harus. Lu ngerasa penonton-penonton tuh munafik gak sih? Mungkin kayak zaman dulu kangen band. Ya bisa jadi. Bisa jadi kan? Mungkin kayak zaman dulu, ya apapun lah band-band Melayu itu. Apaan sih nih Melayu, cemen, karena memang caranya seperti itu sih, Pak. Nanti 5 tahun ke depan, lu puter tuh lagu. Akan di listening. Saya 10 tahun deh, 10 tahun ke depan lu puter tuh lagu. Saya suka kangen band dari awal. Kayak, oh kalau di kita mungkin kejadian, waduh jangan deh. Yang akhirnya kita putar terus tuh lagu. Tapi kalau menurut saya lagu ini tidak ada yang salah, tidak ada yang dirugikan. Yang dirugikan mungkin pemilik lagu yang asli. Tapi kalau dibilang mirip-mirip ya mirip-mirip ya, namanya lagu kan tidak ada yang selalu beda banget gitu. Gue ngeliat fenomena ini ya, gue nggak marah, gue nggak apa ya, kayak nggak pengen ngapa-ngapain juga soal dianya ataupun soal yang ngata-ngatain. Gue sedih. Sedihnya karena ngapain lu ngeribetin ginian? Itu dia. Kita menghadapi masalah yang lebih serius. Padahal lagu yang lebih bagus. Lati. Apa tuh? Ada tidak tahu Lati? Mungkin kalau gue denger lagunya gue lagu tahu. Jenius. Gue kayak nggak cocok jadi pembawa acara ini. Gue nggak tahu apa-apa. Yang lagi rame jadi campaign TikTok gitu loh. Itu kan rame. Lati Challenge. Oh, tahu. Tahu ya? Tahu. Bahkan kadang kontennya itu tidak make up atau tidak ada hubungan sama Lati, pakai kayak lagunya Lati. Itulah saya merasa bahwa harusnya lagu kayak pun bisa nih lagu masuk TikTok dong. Ya sudahlah, kita tidak terlalu ngomong musik intinya kalian semua kalau memang kalian menemukan hal-hal ini dan meresahkan diri kalian, janganlah ditonton, cukup tahu cuplikannya udah, jangan komentar gini. Kalau lu nggak suka sama konten seseorang, diemin. Jangan ditonton, jangan di-share. Betul. Itu sama caranya kayak lu ngadepin tetangga lu yang mungkin nggak seneng sama lu. Lu diomongin di belakang, udah diemin aja. Oke, ntar gue praktekin. Gitu ya. Jadi, oke, berita selanjutnya ya. Ya oke, baik. Kita tidak dapat intisari dari berita ini, jadi langsung saja jangan ditonton. Ini lanjutan dari yang tadi ternyata, Bung. Kita tadi udah dapat bisikan-bisikan dari... Ya bagaimana, Bung? Oh ya langsung ada di sini. Dari Nyinyir Update official video Bang Aron Asap kepada Mbak KKI mengenai lagu Keke Bukan Boneka. Mungkin ada dendam pribadi ya? Mari di play. Saya sih sudah lihat karena ada follow Nyinyir.update. Bukan, gua jadi belum nonton videonya, tapi gua udah ngikutin perdebatannya. Kita dihujat. Ini gua hujat. Bukan Barbie girl, lebih ke Annabelle. Kalau goyang, boneka mampan so cantik. Jahat sini. Hati saya sebagai seorang ayah pedih melihat komentarnya. Gue pengen komen, tapi kayak kesan nanti gue ikutan sama aja kayak Aron Asap. Nah, makanya saya bilang hanya hati saya pedih, sudah saya tidak mau berkomentar dan mengata-ngatain Aron Asap. Soalnya kayak ya udahlah Aron Asap dari dulu. Ada tahu kan Aron Asap seperti apa dari dulu? Ya sudah ya. Ya sudah lah ya, kita skip. Jangan. Nah, yang kayak gini-gini lebih baik tidak dibahas. Nah, tidak usah dimin. Selesai. Mari kita lanjut ke berita selanjutnya. Datang dari Awing lagi. Dari CNN Indonesia. Nah, gitu dong. Kredibel nih. Teknologi bidangnya, Pak. Wah, teks. Kayak banget nih. Jelas. Lihat dong, ini iPad apa? 7. Keren. Bedanya iPad 7 sama 6 apa? Seri. Isinya dong, bedanya apa? Ini serinya beda dong. Baiklah, kita langsung saja ke seputar teknologi. Oh, ini ada ini di kabel data. Apaan? Buat ngecas. Oh, ini cas ya? Iya. Saya kira flash disk. Transaksi PayPal bakal bisa dilakukan lewat GoPay. Wow, apakah efeknya? Belum baca. Lu tahu PayPal nggak? Tahu. Apa? E-wallet dari luar negeri. Bedanya sama GoPay? GoPay dalam negeri dipakai untuk Gojek. Bayar-bayar ini itu juga udah bisa sekarang, bayar tenan, merchant, belanja online. PayPal tuh satuannya apa sih? Dolar ya? Dolar Amerika. Produk asing. Antek asing. Nggak, gini, transaksi PayPal bisa dilakukan lewat GoPay. Iya. Lah kan sebelumnya juga lu transaksi aja bisa pakai Lu kredit belanja card. bisa kan belanja di luar pakai Amazon tanpa CC, lu bisa pakai GoPay berarti dikonversi nantinya. Oh. Mungkin ya, ini bayangan gue ya. Menurut saya ini sih bukan terobosan yang baik ya melihat kondisi Indonesia yang kayak sekarang. Kalau menurut saya ini bukan hal yang baik karena uang Yakin? kita akan balik ke sono, Pak. Bukan masalah itu, gue sih nggak peduli mau uang lu ke Amerika kayak mau uang lu ke Uni Soviet kayak bodoh. Pinter Masalahnya adalah apa?
belum siap. Kenapa bisa belum siap? Pak, sekarang dikasih GoPay kita nggak tahu cara ngatur duit. Dikit-dikit belanja, dikit-dikit. Yang saya khawatirkan adalah masalah keamanan, Mbak. Karena dalam negeri masih ada skimming. Aduh, nggak usah ke situ-situ, Pak. Saya kan Pak kita mau ngatur duit aja nih, Bang. Pak Kita Kartek, GoPay saya 5.000 loh. 5.000 Masih rupiah. ada 5.000 loh rupiah. Ya Allah, Pak, 5.000 mah dikit, nggak bisa. Boros Pak kalau banyak-banyak. Nih ya, orang kita ini ini maaf nih, saya maaf nih, bukan saya kayak ngatain orang kita nih mah. Kita mah sadar diri aja. Ya. Kita dikasih duit 100.000 nih, dihabisin hari itu juga. Apalagi kita dikasih akses, ngeliat Amazon nih kan, Amazon kan kesannya gitu ya, bahan murah-murah. Bapak ini harus menikah. Apa nih? 100.000 akan dijatah nantinya. Betul Bapak Harwin? Tapi bener gak sih statement gua? Iya betul, saya Kayak setuju. lu kalau ngeliat barang-barang di Amazon nih ya, kesana tuh murah gitu. Iya, padahal Misalnya kayak di sini gitar Fender gitu buatan Amrik bisa harganya 20 juta. Di Amazon mungkin setengahnya 10 juta, 9 juta. Ketika dikonversi ya, Iya. lu kayak ngiler gitu. Wah, gua pengen beli ini, masukin keranjang. Ya itu karena lu ngerasa uang lu nggak kelihatan jadi boros. Nah. Itu psikologis. Padahal belum sama Ekonomi. ongkir. Iya, belum sama ongkir. Kadang sama ongkir pun tetap lebih murah sih. Iya. Tapi belum sama biaya cukai. biaya pajaknya kan. Masukin ke Indonesia tuh bayar pajak lagi loh. Apalagi kalau Dan apakah kita aware? saya menurut untuk sini saya tidak terlalu. Karena gue yakin ya, seuzonnya gue ya, orang-orang yang aware sama hal kayak gitu, yang udah pinter gitu mainin beli-beli barang dari luar, dari Alibaba kayak dari Amazon segala macem, pasti punya kredit card. Iya. Berarti ini akan menyerang para SDM rendah. Nah itu dia yang gue takutkan. Bayangkan SDM rendah beli takoyaki dari Jepang pakai PayPal. Coba perasaan ibundanya pas sampai sudah berjamur. Coba Anda pikirkan. Saudara saya yang di Purwokerto, ibu saya kan keluarganya di sana beli takoyaki dari Jepang pakai PayPal. Bisa pakai GoPay kirim 14 hari sampai sini busuk. Masuk kan rasionalnya kan. Masuk kan? Kayak gak mungkin orang yang biasa transaksi itu gak punya. Saya seumur-umur saya belum pernah bertransaksi pakai PayPal. Jadi buat gue ini bukan hal yang Bukan terobosan yang bagus. Gimana juga sih, biasa aja. Ya tapi kalau mungkin untuk sebagian orang yang nggak limit CC-nya terbatas bisa Pak, kalau limit CC terbatas, masa lu mau isi saldo GoPay 20 juta? Limit CC kan paling dari start dari 10 juta. Besok korupsi bisa kirim pakai GoPay berarti kalau gitu. Anggota RT kirim GoPay atas nomor ini 20 juta. Tapi mungkin kalau ini husnuzonnya gua nih. Seujon saya mah. Tadi udah gua husnuzon. Sekarang husnuzonnya gua karena GoPay itu asli Indonesia, e-walletnya asli Indonesia, Jadi lebih dikenal. Bisa mengembangkan si GoPay-nya. Nah, itu, supaya Mas. transaksinya via GoPay. Betul. Supaya bisa memajukan perusahaan Indonesia. Dan secara rich, GoPay akan dilihat di website halaman pembayaran menggunakan PayPal. Oh iya. Mungkin. Karena Lu juga nggak tahu anjing. masih kan gitu, Boy, ada pilihannya ya kan. Lu kalau bayar ada pilihannya kalau bayar. Bukan, kalau pengen bayar PayPal bisa pakai GoPay, tapi kalau pengen bayar GoPay ya nggak bisa pakai PayPal. Karena Google Play Store saja sudah bisa pakai GoPay. Ya memang. Iya, itu mungkin menurut gua Lu biasa beli skin deh. bisa nanti ini bisa dipakai untuk orang nyawer Patreon pakai GoPay. Oh iya, Kan, bisa. pakai PayPal, pakai Ya mungkin itu makanya husnuzonnya mungkin supaya transaksi itu bisa menggunakan asli Indonesia. Iya. Kayak mungkin di Cina punya WeChat, Iya. di mana punya apa gitu. Kita dukung GoPay untuk go internasional, jangan sampai pemilikannya jadi banyakan asing. Nah, Itu ya, itu yang kami khawatirkan. keren. Anda buat tapi Anda jual. Nah, Apa bedanya Anda dengan kami? Karena saya akan hilang. Karena dibantu. untung statement itu bukan keluar dari mulut saya. Tolong disensor. Berita selanjutnya masih dari Awing News. Sumbernya adalah Big Alpha. Nikah murah opsi dikala pandemi corona. Oh, ini saya dengar, Pak. Iya. Ini yang mana ini Iya, iya. channelnya? Di sini, editorial di ya, sini. editorial. Ini saya sempat dengar nih, Pak. Jadi karena sekarang kan kemarin KUA sempat ditutup. Ya. Beberapa teman kita kan menikah sebelum KUA tuh aneh kan? Betul. Menikahnya cuma boleh di KUA, tidak boleh mengadakan resepsi dan seterusnya. Kalaupun ngadain resepsi banyak yang ngomong apa sih gua? Kalaupun ngadain resepsi kebanyakan dibubarin. Maksimal sekarang 30 orang. Nah, akhirnya muncul berita baru di mana KUA sudah kembali dibuka. Kalian boleh mengadakan resepsi tapi maksimal 30 orang. Sekarang sudah ada para WO paket Covid. Yuk. 9 juta. Paket nikah Iya, ya, Pak. paket nikah Covid. Paket Di KUA 9 juta dapat catering, keluarga makan 30 orang. 9 juta buat makan 3 orang, satu orangnya berapa? 30 orang buat makan 30 Iya, orang. Ada dekor-dekornya gitu lah, kecil plus foto video. Sama foto dan video. Oh iya, murah. 9 juta, Anda 9 tidak mau juta. berselis. Ya enggak, masih mahalan ranking gua 11 juta.
Kalau begitu ranking Anda bisa jadi mahar. Keren. Bayangkan pacar Anda meminang, saya terima nikahnya si Fulan binti Fulan dengan mas kawin ranking bor apaan. Dibayar tunai. Dan gue yakin, nah ini gue suka sih kalau ini baru terobosan menurut gue. Dan ini adalah solusi. Nah, itu yang kami suka. Akhirnya lu tetap bisa tidak apa bahasa bagusnya menunda kebaikan. Iya. Tidak menunda kebaikan, niat baik. Ibadah yang niat baik yang harusnya itu lu pusing mikirin biaya. Oh sekarang 10 juta sudah bisa nikah kok di KUA. Iya, semoga tanpa dicibir ya. Karena kan sekarang kan kalau nikah banyak dicibir tuh. Kalau lu ngundangnya dikit, kesana tersembunyi. Tuh, pasti. Saya yang nikah halal saja dicibir. Dihitung nggak? Dihitung. Padahal saya udah berapa bulan? Ipar saya baru lahiran, disangka anak saya. Baru nikah September, anaknya udah lahir. Hei, istri saya lagi hamil 7 bulan, tetangga. Ini ipar saya baru lahiran. Istri lu berapa? 7 bulan? 7 bulan. Nikahnya udah berapa lama? Udah lebih 10 bulan oh, saya. Keren. Bagus. September, bagus. Desember, Januari, Februari, Maret, April, Bagus. Enggak. Juni 10 bulan. Enggak, bukan gitu. Kalau orang yang memang sebelum nikah itu nggak ngapa-ngapa, nggak bakal panik. Ditanya kayak gitu nggak bakal ngitung. Oh, emang iya? Iya dong. Enggak, untuk mempercaya 9 pede bulan. aja. Orang sebelumnya nggak pernah ngapa-ngapain mah pede. 10 bulan. Oh gitu, iya. Saya 2 bulan setengah langsung dapat. Istri saya dapat karunia. Oh ya, alhamdulillah. Ya sudah. Baik, berita selanjutnya dari Awing News. Awingnews.com. Oh enggak, ini beneran nih. Dari New Culture. Oh, New Culture. Lanjut ke yang lagi rame soal diskriminasi yang lagi ramai di dunia. Dari Awing News. New Culture ya. Kita latihan baca dulu yuk. Ada sebuah video orang bermain GTA di New Culture. Oh, dia gue dipukul tahu gitu berita ini. Iya. Dia dipukul sama petugas officer di klakson depan polisi. Pas dia pukul, Pak, ada berbuah hasil, Pak. Bintang 1, Pak, langsung busted, Pak. Jadi games ini itu melambangkan kejadian nyata. Kejadian nyata. Anda dipukuli, Anda memukul, membela diri, Anda ditangkap. Karena yang dipukul polisi. Karena yang dipukul officer. Bayangkan kalau ini adalah terjadi di dunia nyata ya. Adu debat, adu mulut. Tiba-tiba lu dipukul, das. Oh, nggak bakal dipukul. Oh, enggak. Damai 100.000. adu mulut damai. Udah saya bantu aja lah sini. Biasanya saya gitu sih. Karena itu salah saya sih. Tapi lu termasuk orang yang ini gak ngikutin berita ini? Saya ngikutin George Floyd almarhum. Gue yang makin menarik tuh justru relasinya sama kejadian Indonesia sih. Yang dulu di Surabaya itu kan. Itu saya juga membela kawan-kawan saya di Surabaya, kawan saya di Timur. Di Timur. Iya, karena ada perdebatan di internet kan. Iya. Dimana ada orang yang bilang kayak kagak ada hubungannya orang itu di Amrik gitu. Ngapain lu sosokan bela di sana bla 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 kayak gitu-gitu kan. Iya. Nantinya kalau itu kejadian di Indonesia nih, terus misalnya Indonesia doang nih yang ribet, yang ada aktivisnya, yang ada yang belain gitu. PBB misalnya nggak denger, siapa nggak denger gitu, didiemin aja. Itu kita tidak dapat perlindungan dari siapapun. Itulah menurut gua kenapa kita pun harus bersuara soal hal ini. Tapi menurut saya isu rasisme itu tidak akan pernah hilang. Kenapa tuh? Karena sudah dari sejak zaman dahulu kala sudah ada gitu. Memang sih kalau rasismenya cuman masalah kayak ya kata-kata sih gua nggak masalah. Sama teman saya sih nggak. Bahkan gak usah bercanda ya, misalnya kayak kita sering lah ngatain ras mana tuh pelit, ras mana tuh ini pasti galak. Biasa. Nuduh tuh biasa nuduh tapi ya. Tapi kalau udah sampai ke aksi yang merugikan, apalagi berdampak fisik, buat gue itu sudah menyangkut hak asasi. Jadi untuk menanggapi hal ini menurut gue sih kita selayaknya juga menyumbang suara. Karena gini, kenapa sih penting gitu untuk kita ikutan mendukung buat gue ya misalnya ya. Karena ya tadi ketika tapi tanpa mendukungnya boleh tapi tanpa disertai dengan tindakan anarkis. Gak usah menyerang siapapun. Serangan apapun atau menjarah seperti di luar sana ya. Buat gue isu ini terdengar sampai grup WhatsApp keluarganya udah bagus banget karena orang tua gue nggak tahu. Grup WhatsApp gue isinya masih anak bocah. Saya mengikuti berita ini tapi yang versi Indonesia. Nah, terus? Karena versi barat pakai bahasa Inggris. Saya takut salah menangkap berita. Akhirnya saya lihat VOA Amerika, Indonesia. Ya, berita selanjutnya datang dari Malaysia. Seberang. Dari Malaysia, dari negara serumpun. Dari negara yang dulu pernah kita benci. Dari negara yang kita benci yang lagunya lagu kebangsaannya sumbangan dari Indonesia. Gak usah dibahas yang itu, udah santai. Saya emosi. Ini ada bahasan lain yang benci juga tapi bukan gara-gara negaranya. Karena akhlak.
Seorang pemuda Malaysia tidak punya akhlak. Astagfirullah. Namanya Fizi. Jangan baper dulu, jangan trigger, jangan dipotong video ini ya, tolong. Jadi Fizi. saya nonton Pak, ini beneran gue tonton Pak. Saya nonton beberapa video, memang Fizi sudah agak dark jokes. Dulu kan gue penonton Upin dan Ipin juga. Tidak mungkin dong Anda nonton Ipin dan Meme doang. Gue penonton Upin Ipin maksudnya. Itu gue emang dari dulu tuh benci sama Fizi, tapi gue belum se-aware itu bahwa ahlaknya tuh segitu gasruknya gitu loh. Fizi setelah dipotong-potong sama netizen, bahwa ini loh ahlaknya fakta-fakta soal Fizi, gue langsung kayak, iya juga ini anak tuh brengsek banget ya. Ini kalau ada di sini orangnya gue injek palanya. Sebutan anak manja Itang Payong aja itu dari Fizi. Iya. Sebutan tidak punya surga ketika Mama Upin Ipin tak ada. Surga di bawah telapak kaki ibu, Itang Payong bilang. Jadi kalau tak ada ibu tak ada surga, itu pun Fizi. Ini ya logikanya menurut gue ya. Ini logika yang bisa jadi analogi orang yang baca berita setengah-setengah. Itu Fizi. Orang yang baca berita setengah-setengah tuh kayak Fizi. Orang penyebutan Jardiet sebagai penjahat pun Fizi. Langsung keluar di keywordnya Fizi nggak ada akhlak. Aku nak kena tolong mak aku. Mau nolongin maknya. Anyam ketupat. Muncullah statement si brengsek ini. Baguslah kau ni Mak I. Anak saya. Mestilah. Surga kan di bawah telapak kaki ibu. Kalau tak ada ibu, tak adalah syurga. Nah itu. Ini adalah statement yang menyakitkan hati Upin dan Ipin. Lu tahu gak abis ini dia curhat ke emaknya, curhat ke neneknya. Gua yang gua pikirkan adalah masalah mental Upin Ipin. Kalau tiba-tiba dia mental illness karena Fizi berkomentar seperti ini, gak mau sekolah, gak mau masuk SD, TK gak lulus, pakai narkoba, bunuh diri. Gara-gara menurut dia kayak hidup gua gak berharga lagi. Gua udah gak surga punya gua gak punya. Bapak ibu udah gak punya, ngapain lagi gua gak bisa. Tujuan hidup kan cuma surga. Cari surga. Surga gak bisa dia dapat. Ngapain lagi dia hidup? Mending dia mental illness. Enggak dong. Mending dia kayak ya udah kalau surga akhirnya tidak bisa dapat, makin dia narkoba. Cari surga dunia dong, makin narkoba, free sex. Nggak sekolah, bayangkan Upin Ipin free sex ya kan. Jadi preman besarnya, naik motor ereking. Kayak Bang Baron. Oh iya Bang Baron. Kayak Bang Baron kan dulu kan. Iya. Si Mail lagi jualan di acak-acak dagangannya. Minggirain lapakku ini, jual narkoba kan. Dia udah mendadak besoknya nggak batal puasa langsung. Hah? Ya ngapain nggak dapat pahala iya. dari surga? Tiba-tiba nggak batal puasa ya kan? Nggak batal puasa, nggak berpuasa. Batal. Neneknya lagi tidur di sekap pakai bantal. Dia udah nggak takut dosa lagi. Iya, biar uang apa pensiunnya cair. Jadi snowballnya itu loh permasalahannya harus nah, kita pikirkan. itu. Bagaimana nasib Upin Ipin setelah statementmu itu Fizi? Tapi gue mikirin orang di balik layarnya lagi sih, kembali kayak tadi Cuman gue ngeliat ini memang bercandanya bukan bercanda anak-anak sih. Memang, karena memang film Upin Ipin ini kan serialnya kan memang agamis, Iya. dimana dia mengajarkan akhlak-akhlak. Nah, untuk mengajarkan akhlak itu harus kasih contoh buruk dan baik. Nah, mungkin Betul. ini Fizi itu contoh buruk. Dan akhirnya Fizi membuat permintaan maaf Di mana? Deddy Kobuzer. di iPad. Terus ada video permintaan maaf, Fizi permintaan maaf. Wah gila, ini PH-nya kencang juga nih merespon. Dia sudah menirukan parket YouTube Indonesia. Oh, ada nih. Jadi, janganlah marah Fizi lagi. Ada klarifikasi. Keren. Fizi, Keren, kan? jangan nangis. Kita orang dah maaf kan? Ini prank Fizi yang paling sukses Yoi. di Malaysia dan Indonesia Yoi. jadi perbincangan. Tidak Kalah hanya itu Ardian mereka. Tidak hanya terjadi di manusia. Hasan JR tuh lewat sama Fizi. Gimik marketing ini sudah masuk sampai ke kartun. Nah, ini klarifikasi buat salah, minta maaf. Abis itu pun kalau kita Tapi salah, lo pribadi ngeliat fenomena kayak gini gimana? Gue udah mulai bosan loh. Gue melihat bahwa memang dia tap in moment. Enggak loh, dia membuat momen. Oh kalau ini tap in momen, Tap in kalau ini moment. benar. Ini kalau ini marketing yang benar nih. Cuman Begitu. memang karena netizen Indo, anak meme-nya suka banget diedit ya kan, dikasih musik-musik dramatisir, seolah-olah tuh Upin Ipin korban. Itu sih sebenarnya, kalau video aslinya kan nggak begitu kan. Enggak. Video aslinya. Nggak mungkin ada soundtrack. Video aslinya tuh Upin Ipin balik. Abis itu dijelasin sama neneknya, besoknya ngelayat ke tempat ibunya, selesai. Netizen Indonesia tuh diedit berarti memang Fizi. Tapi bayangkan lagi setelah diviralkan nasib Fizi di sekolah bagaimana? Kita jangan hanya Upin dan Ipin dong, nasib Iya Fizi. sih, iya Dia sih. akan merenung, tidak punya teman, di pojokan, di kantin sendirian mau makan bakso nggak dilayanin.
Main ke kedai kan nggak dibeliin. Yang teman-temannya pada makan roti canai dia cuma nonton doang. Fizi pulang, dia bunuh diri, ya kan? Mental illness gantian. Mental illness lagi. Coba bro, tolonglah, jangan diedit-edit. Kita harus menghargai perasaan kedua orang ini, ketiga orang. Gue suka ini tau ngelihat apa namanya cara kita memperlakukan orang lain di medsos ataupun di internet kayak bukan manusia gitu, kayak barang yang bisa diedit. Bener gak sih? Maksudnya sekarang nih ya, nggak cuman korban yang kasihan, pelaku pun jadi kasihan. Nah. Dua-duanya tuh ketika lu jadi Efek SJW. Iya benar-benar. Yang benang cuman SJW lah pokoknya. Kayak ini korban nih kasihan kan kena imbas dari si pelaku. Iya. Ya udahlah kita semua ramai-ramai bully pelakunya, jebret masuk penjara. Di penjara masih kena, Bro. Dia keluar penjara nggak punya masa depan lagi, nggak punya muka, nggak punya. Menurut saya nggak harus di penjara itulah Pak. Sanksi sosialnya sebenarnya udah cukup. Justru menurut gua penjara aja, nggak usah pakai sanksi sosial karena dilakukan misalnya kriminal. Ya kalau kriminal, kalau kayak prank kayak kemarin kan ngapain harus di penjara dengan pasal karet. Nyebaran UU ITE. Gua prank adalah salah, Pak. Iya sih. Lu mau ujung-ujungnya ngebaik-baikin kasih duit ya kalau mau kasih duit aja, nggak usah lu nyamar-nyamar jadi gembel gitu. Prank nggak ada yang bener, salah semua. Iya kan, ngapain harus di penjara? Kalau mau di penjara kenapa yang kasih duit nggak di penjara? Kan sama-sama prank. Ada yang disakiti gitu. Baiklah. Ini nggak ada ramalan cuaca seperti biasa. Belum ramalan zodiak nggak ada. Belum dicari karena Ramalan rusak. bisnis? Bisnis selama pandemi akan survive, itu intinya itu saja. Yakin Saya Anda. bisnis dari Kiwor, kalau mau butuh penglaris langsung hubungi WhatsApp di bawah. Kita sudahi dulu berita hari ini. Ya, mohon maaf apabila kami melakukan kesalahan dalam berbicara ataupun Ya. mengungkapkan perasaan karena kadang suatu berita bisa membawa emosional juga. Ini episode perdana untuk kita berdua, Iya. di mana kedepannya berita Maya akan terus ada. Akan terus ada Dengan berita-berita yang lebih menarik lagi karena kita akan mungkin ya nyali kita akan lebih dari sekarang. karena Ari sudah punya backingan tentara. Siapa? Hah? Siapa? Ya, maksudnya kan namanya backingan nggak perlu kasih tahu. Iya benar. Benar juga ya. Backingan. Iya. Nanti kasih tau gue ya. Iya. Ya dah, baik demikian acara berita Maya hari ini. Kita Ya. kembali di episode setelahnya nanti Bersama saya Miko Panggayo. dan saya Ari J. Apa sih? Peace, love, and gaul. Oh iya bener. Tadi juga lupa kita apa kabar kalian hari ini? Tetap asik. Baiklah, itu tadi adalah penutup sekaligus mengakhiri acara hari ini. Saya Ari J. Dan saya Miko Panggayo. Pamit. Jangan lupa nonton Berita Maya, jangan lupa share, like, dan subscribe. Betul. Masih di Berita Maya. Peace, Peace, love, 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 and gaul.